lanjutkan sesi keduanya, yaitu Dr. Brahmana yang akan menampilkan sharing pengalaman menggunakan Dionegez dalam praktek sehari-hari. Kami persilakan 20 menit ke depan, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Budi Santoso. Di sini saya bersama guru-guru saya, Prof. Budi Santoso, Prof. Hendy Endarto, dan beliau adalah ahli hormon begitu. Jadi kalau saya hanya memakai begitu. Nanti kalau kita diskusi kita mungkin saling menambahkan. Saya izin share screen. Ya. Jadi sharing pemakaian Dionegez dalam sehari-hari ya. Jadi lebih banyak faktor praktisnya yang saya bahas di sini sambil nanti beberapa juga sudah mungkin saling melengkapi dengan Prof. Hendy. Nah ini Dionegez ya. Jadi basic saja kita itu harus tahu kira-kira tabletnya, kapsulnya, itu jangan sampai kita meresepkan, kita tidak tahu. Jadi kalau misalnya, ini sepele, tetapi kita sebagai dokter itu, ibaratnya itu obatnya kita berikan itu minimal kemasannya harus tahu. Jangan bilang nanti ditanya pasien, kita nggak mengerti, isinya berapa dok? Isinya kita bilang 30, padahal isinya itu satu kotak itu dua apa namanya bahasa Jawanya, dua amplek, dua itu masing-masing 14 begitu, jadi 28 isinya. Ini sederhana, tetapi ini kita supaya terlihat profesional di mata pasien begitu. Kalau ditanya kita langsung tahu. Jadi isinya 2 mg Dionegez, dan itu tadi Prof. Hendy sudah menjelaskan termasuk progesteron. Cuman yang unik Dionegez ini, mungkin saya dikonfirmasi nanti oleh Prof. Hendy, memang di Amerika tidak ada Dionegez only itu. Jadi yang ada di Amerika itu kalau saya tidak salah namanya Natasa atau apa, itu kombinasi dengan estradiol valerat gitu. Jadi memang Dionegez itu di Amerika tidak ada yang single isinya Dionegez saja, tetapi kombinasi dengan estradiol valerat. Saya nggak tahu kenapa di Amerika demikian. Nah, di kami sehari-hari itu tetap otomatis nyeri. Jadi kita mengobati itu terutama nyeri. Saya pribadi baik itu endometriosis maupun adenomyosis. Nanti kita bahas kira-kira sisi-sisi klinisnya apa begitu. Ya. Nah, keluhan yang datang kita, mungkin karena saya dianggap onkologi, ya mungkin pasien itu menganggapnya tumor begitu ya, datang itu kebanyakan adenomyosis. Jadi biasanya keluhan itu dengan nyeri haid begitu, kemudian volume haid banyak, atau biasanya datang dengan saya dikatakan ada miom begitu. Nah ini sebetulnya saya selalu tergelitik dikatakan ada miom itu. Saya biasanya belum memeriksa, itu saya akan tanya dulu, itu pertanyaan simple, nyeri haid atau tidak? Oh ini kalau miom tapi nyeri sekali ya. Ini menurut kita asumsi pertama ini bukan miom murni ini mesti ada urusan endometriosisnya ini, mesti ada adenomyosisnya itu. Jadi sebetulnya memang betul pakem yang lama itu bahwa anamnesis itu 80% diagnosis. Jadi kita bisa mendiagnosis itu dari anamnesis. Jadi kalau dikatakan ada miom, pertanyaan kita pertama itu selalu otomatis ada nggak haidnya nyeri? Itu otomatis itu. Kalau haidnya nyeri, anaknya berapa Bu? Anaknya 1, tanpa KPI ya, umur berapa? 20 ya, ini kita sudah menduga, ini mungkin bukan miom ini, mungkin campuran dengan adenomyosis dan lain-lain. Nah, baru kita mungkin melakukan pemeriksaan dalam USG dan lain-lain. Nah, scale, ini penting kita tanyakan itu. Cara mengukur nyeri itu macam-macam, tetapi kami di praktek sehari-hari itu hanya memakai, Bu, kira-kira itu kalau 0 itu tidak nyeri, 10 itu paling nyeri, kira-kira berapa sih nyerinya Ibu kalau haid itu? Itu pertanyaan sepele. Oh ini 9, 10 dok. Kenapa penting? Karena nanti membandingkan ketika kita sudah mengobati. Biasanya kemudian ditanya lagi setelah kita mengobati. Sekarang berapa Bu? Dulu catatan saya ini kan 9, 10. Oh sekarang kira-kira 2, 3. Memang subjektif, tetapi subjektif dari pasiennya. Dan itu informasi penting untuk kita secara sederhana. Tetapi sebetulnya parameter untuk mengukur macam-macam. Nanti bisa di googling sendiri. Ada visual analog scale, ada numerical rating scale, ada verbal rating scale. Kalau kami yang biasa pakai ya hanya tanya subjektif dari pasiennya 0 sampai 10 skalanya begitu. Nah, the main gynecologic itu apa penyebabnya? Itu adalah chronic pelvic pain yang paling sering itu ya endometriosis. Tadi Prof. Hendy sudah mengatakan ya memang paling sering adalah endometriosis, bahkan sekarang memang tidak harus diagnostiknya melalui surgery, tapi berdasarkan anamnesis, berdasarkan keluhan, kita sudah bisa memberikan pengobatan sambil dipantau perkembangannya. Kadang-kadang kita kalau memberikan obat untuk nyeri haid begitu ya, kemudian 3 bulan orangnya datang, dok sekarang tadinya 9 skalanya, sekarang 2. Ya berarti betul endometriosis. Kok bisa? Pasiennya tanya, kok bisa betul dok? Lah dikasih obat pil KB, nyerinya hilang, ya berarti endometriosis, misalnya demikian. Jadi
ini memang faktanya endometriosis penyebab salah satu yang tersering dari chronic pelvic pain atau dysmenorrhea yang siklik terutama. Ya. Nah ini kita lihat penyebab dysmenorrhea, endometriosis, adenomyosis nomor 2, fibroid juga, tetapi biasanya fibroid yang nyeri itu biasanya tidak murni fibroid, atau bisa juga tetapi karena posisinya terstretch begitu, bisa kadang nyeri. Tetapi biasanya kalau ada orang yang bilang saya katanya miom, tapi nyeri hebat waktu mens, kita harus hati-hati. Miom murni atau sudah campuran dengan adenomyosis. Penyebab-penyebabnya banyak sekali, dan ini memang kita harus singkirkan satu persatu, kita mendapat diagnosis yang tepat. Nah, ini yang paling sering harus dibedakan di praktek klinik sehari-hari antara adenomyosis dan fibroid. Sering pasien hanya katanya ada miom, tapi ketika diperiksa ternyata bukan miom tetapi adenomyosis. Dan ini penting terutama apa? Kalau sejawat semua menjanjikan, dalam tanda kutip menjanjikan, Bu ini nggak perlu angkat rahim, diambil penyakitnya saja. Hati-hati, kalau adenomyosis sulit itu ngambil penyakitnya saja. Ada memang uterine sparing surgery, tetapi resiko recurrence-nya tinggi. Nah, maunya kita mendiagnosisnya miom, tapi ternyata durante operasi adenomyosis. Jadi harus betul-betul akurat apakah ini miom ataukah ini adenomyosis. Apalagi kalau menjanjikan operasi hanya ngangkat penyakitnya saja. Nah, adenomyosis itu anamnesis penting, nyeri mens, infertil atau subfertil, ya, kemudian volume darah haidnya banyak, kita jangan mendiagnosis dia miom murni begitu. Mungkin saja, tetapi less likely miom murni, biasanya sudah disertai dengan adenomyosis. Nah, gambaran USG adenomyosis itu macam-macam, ada yang mengelompokkan USG finding-nya, ini adenonya, ini dari myosisnya, kemudian dari vascularity-nya. Intinya secara sederhana, kalau kita setiap hari melihat begitu, paling gampang itu batasnya jelas atau tidak, cuma itu saja. Sebetulnya ada tambahan-tambahannya, nanti kita lihat pada slide berikutnya, tetapi kita mempelajari batasnya jelas atau tidak. Apalagi kalau bulky mass-nya itu di posterior, tampak itu dari USG-nya, hampir pasti itu suatu adenomyosis. Bisa ditambah dengan pertanyaan kalau hubungan seks sakit enggak dan lain-lain untuk menggambarkan ini deep infiltrating endometriosis atau bukan. Ya. Nah, kalau ini bulky seperti begini, ini kan tidak tampak gambar mass yang isolated kemudian encapsulated, ya, ini biasanya adenomyosis. Kemudian yang khas dari USG, kami pribadi itu gambaran shadow hitam-hitam ini yang seperti pensil begini, ya, ini pensil begini. Kemudian batasnya antara myometrium dengan endometrium sudah tidak jelas, ini most likely adalah adenomyosis, jadi bukan lagi miom. Nah, kalau yang sebelah kiri ini tampak ini di posteriornya ada bulky mass seperti begini, ya. Kemudian batasnya tidak jelas, ini adenomyosis. Jangan pernah menjanjikan kita ngambil penyakitnya saja pada kondisi yang kiri ini. Nah, kalau ini kita hampir yakin, oh ini batasnya jelas, encapsulated, kita bisa menjanjikan kalau memang dia masih mau fertility waste, kita melakukan surgery, maka kita angkat fibroidnya saja. Ya. Nah, ini akurasi memang paling tinggi adalah MRI. MRI itu spesifitasnya bisa sampai 100% dari salah satu penelitian, tapi tidak harus semua yang mau dioperasi dilakukan MRI. Cukup dari USG. Nah, ternyata adenomyosis itu seringkali tidak murni. Biasanya 20% dari spesimen adenomyosis, 20% ditemukan juga leiomyoma. Kemudian sampai 24%, seperempatnya, itu sebenarnya juga endometriosis. Makanya ini penting kenapa? Kalau kita merencanakan operasi, misalnya orang itu nyeri hebat, dengan obat resisten, kemudian kita mau operasi usianya 45. Pasien tanya, dok ini hidung telurnya ikut diangkat atau tidak? Kita harus menceritakan fakta ini, bahwa 25%, seperempat, biasanya saya menceritakan, ya 1 dari 4 biasanya sudah ada endometriosisnya. Artinya kalau uterusnya kita ambil saja, uterus saja dengan ovarium disisakan, berarti problem endometriosis belum selesai, tapi problem perdarahan mungkin selesai. Jadi kita harus betul-betul edukasi pada pasiennya. Nah, ini kami pribadi, begitu ada fertility wish, biasanya kami konsulkan langsung ke konsultan FER kalau ada fertility wish. Jadi Prof. Hendi tadi sudah ada guide-line-nya dan lain-lain, rasanya lebih ahli dan lebih mendapat penanganan yang adekuat bila ditangani oleh konsultan fertility, endokrinologi, dan reproduksi. Tetapi kalau tidak ada fertility waste, kita masih pada tempatnya, dengan kita menambah pengetahuan apakah ini operasi, apakah ini medikamentosa, dan satu yang penting didiskusikan dengan pasiennya.
Nah, sebetulnya manajemen adenomiosis itu definitif histerektomi. Tidak ada lagi. Histerektomi adalah definitif. Kalau yang uterine sparing dan lain-lain, ya itu kita dengan angka kekambuhan cukup tinggi, bahkan mencapai 50% dalam 2 tahun dan lain-lain. Ada juga artery embolization, tetapi bisa menggunakan terapi hormonal, macam-macam bentuknya, ada hormonnya dipasang dalam IUD, LNG-IUS, bisa juga Dionoges yang murni progesteron, atau combined oral kontrasepsi. Tapi combined oral kontrasepsi itu sebetulnya RCT-nya pada adenomiosis, bukan endometriosis. Adenomiosis kurang kuat begitu. Nanti kita lihat ya. Jadi poin penting edukasi sebelum memberikan terapi hormon pada nyeri yang terutama adenomiosis, kita simple, kita katakan pada pasiennya, ini tidak bisa sembuh. Saya pribadi selalu bilang ke pasien, Bu, penyakitnya tidak bisa sembuh. Hanya sembuh total ketika menopause atau dibuat menopause. Supaya pasien tidak bingung. Karena seringkali kalau kita tidak menjelaskan, kita beri obat, obatnya stop, pasiennya ada keluhan lagi, bingung pasiennya, kambuh lagi. Lebih baik kita dari awal tidak bisa sembuh kecuali menopause atau dibuat menopause. Artinya yang angkat rahim dan kedua indung telurnya ya sembuh total dia dari endometriosis atau adenomiosisnya. Nah, terapi yang kita berikan itu bersifat ngontrol, bukan menyembuhkan. Karena apa? Kadang-kadang pasien itu begitu kita terapi ya, misalnya dengan Dionoges, dia sangat curious gitu. Kita USG 3 bulan, sudah agak nyaman, fast skill-nya sudah menurun. Dok, ukurannya berapa adenomiosisnya, dok? Saya selalu mengatakan ke pasien begitu, Bu, Ibu itu yang penting bukan ukurannya. Lah, yang ini kan tujuan utama pengobatan ini kan kontrol keluhannya. Kalau ukurannya selama pengobatan ya pasti mengecil, tapi obatnya saya stop, mungkin membesar lagi. Nah, itu harus dijelaskan supaya pasien itu tidak bingung dengan ukuran begitu, karena obat yang kita berikan kan sifatnya hanya mengontrol keluhannya sebetulnya. Dan 3, bisa gagal. Jadi kita tidak pernah menjanjikan pasti berhasil memberikan Dionoges, LNG-IUS, dan lain-lain, ataupun misalnya lioprolit asetat, itu bingung kalau nggak dijelaskan. Kalau obat di stop, penyakitnya kambuh lagi. Jadi dan kalau dikasih belum tentu bisa berhasil. Dan ini beberapa kali kita terpaksa histerektomi, pasien yang minta histerektomi usia 30, 25 minta histerektomi karena kalau haid dengan obat apapun gulung-gulung dia itu. Lioprolitnya stop, gulung-gulung lagi. Visannya stop, gulung-gulung lagi. Akhirnya Visan juga sudah tidak respon lagi. Pengalaman pribadi kami, nanti mungkin bisa didiskusikan, kalau adenomyosisnya itu besar itu kami coba cari ukurannya, ada yang mengatakan 6 cm dan lain-lain, biasanya juga hati-hati, juga tidak berespon bila ukurannya besar begitu. Nah, jadi terapi hormon pada adenomyosis utamanya bukan menghilangkan tumornya, tapi mengontrol keluhannya. Dan satu lagi, kalau pasiennya memakai IUD biasa, biasanya kami lepas, karena ini menimbulkan inflamasi dan lain-lain. Kalau pakai IUD-nya adalah LNG-IUS. Gitu. Jadi pilihan terapi, tadi Prof. Hendy sudah mengatakan combined oral contraception atau Dionoges, ternyata data menunjukkan bahwa ternyata lebih efektif dari Dionoges dalam hal nyerinya. Cuman kadang-kadang kalau harus diingatkan pasien bahwa haidnya menjadi kacau, terutama bulan-bulan pertama. Kalau memakai pil KB, pasiennya lebih nyaman, karena orang Indonesia itu haid yang teratur adalah sesuatu untuk mereka. Tapi kalau kita memakai pil KB, maka haidnya teratur sebetulnya. Nah, ini Dionoges dengan konservatif pil, ini RCT-nya juga ada, ternyata lebih efektif Dionoges memang. Ya. Nah, ini Cochrane untuk combined oral kontrasepsi, untuk pain pada endometriosis, ya memang masih butuh penelitian RCT yang lain, dikatakan demikian. Ya. Nah, terutama untuk adenomyosis, tidak cukup data mengatakan bahwa oral kontrasepsi ini sangat efektif. Mungkin pada endometriosis iya, tetapi bisa dicoba, tidak ada salahnya dicoba kalau orangnya merasa baik, merasa haidnya teratur, tidak ada lagi nyeri, ya tidak ada masalah. Jadi prinsipnya kita harus edukasi pada pasien. Bu, pengobatan ini tidak ada, dok, saya minta obat yang bagus. Saya bilang ke pasien tidak ada obat yang bagus. Yang paling yang ada itu adalah obat dan cocok untuk masing-masing. Karena setiap orang berbeda. Jadi yang ada adalah diberikan obatnya. Kalau dia tidak mau operasi, diberikan obatnya tidak cocok, diganti obatnya, tidak cocok, diganti obatnya begitu. Jadi kita harus menjelaskan ke pasien seperti demikian. Nah, bagaimana kalau dipakai LNG-IUS versus Dionoges? Pasiennya mau pakai spiral atau pakai Dionoges. Tetapi nanti bisa didiskusikan pengalaman kami kalau misalnya pasien tidak pakai apa-apa begitu ya, datang dengan adenomyosis nyeri hebat dipakai LNG-IUS ya, selama beberapa bulan itu rasanya memang harus di-cover dengan NSAID, tidak bisa langsung hilang nyerinya itu. Ya. Nah, Dionoges biasanya responnya lebih cepat, tapi itu pengalaman pribadi kami. Ya. Kita lihat ternyata Dionoges dengan LNG-IUS itu hampir sama dalam hal menurunkan
menurunkan nyerinya ya. Jadi kita lihat di sini fase-nya ya, nyerinya. Ini yang Dionokes itu setelah 12 bulan 0,6, yang LNGIUS 1. Jadi kira-kira sama efektifnya LNGIUS dengan Dionokes. Kadang-kadang orang tidak mau dipasang spiral dengan berbagai macam alasan begitu. Yang kedua, kalau kita memasang LNGIUS pada adenomyosis itu harus kita pas sonde dulu. Karena apa? Ya memang harusnya pakai sonde ya, tapi kadang-kadang kita membuka LNGIUS-nya sebelum disonde, padahal kavomuternya sudah distorsi, LNGIUS-nya sudah terlanjur dibuka, tidak bisa dipasangkan begitu. Nah, harganya mahal. Harganya mahal ya. Jadi prinsipnya harus disonde dulu sebelum membuka LNGIUS-nya begitu. Belum tentu bisa dipasang, ya belum tentu bisa dipasang. Nah, bagaimana kalau suntikan eleoprolit dengan Dionokes? Kita lihat di sini datanya, ternyata Dionokes itu ya tidak lebih inferior dibanding leoprolit asetat. Cuma leoprolit asetat kan mungkin ada batas pemakaiannya. Tidak bisa leoprolit asetat dipakai untuk 2 tahun, begitu 3 tahun, dia tidak bisa. Nah, ini keunggulan dari Dionokes secara oral. Ya. Nah, ternyata tidak inferior. Data-data mengatakan tidak inferior dalam hal menurunkan nyerinya antara suntikan leoprolit dengan Dionokes, begitu ya. Nah, efek samping itu irregular bleeding itu hampir pasti. Kita harus menjelaskan ke pasien, ya bukan pasti 100% tidak, tetapi ada yang mengatakan 80%, ada yang mengatakan 50%, tapi yang paling harus diantisipasi, karena kalau tidak pasien bingung begitu. Kita harus mengatakan, Bu, hype-nya kacau ini dalam beberapa bulan pertama, itu harus kita edukasi betul-betul kepada pasien. Mungkin kenaikan berat badan, breast tenderness, dan lain-lain. Nanti bisa dibaca sendiri yang lebih detail. Nah, vaginal bleeding itu biasanya komplikasi yang paling sering. Jadi manifestasinya macam-macam vaginal bleeding ini bentuknya. Nanti kita lihat di sini yang paling sering adalah yang ini ya. Ini kali ini normal, sebagian besar normal. Kemudian di sini sebagian besar setelah 6 bulan itu justru amenorrhea. 40% mengalami amenorrhea pada bulan ke-6 itu. Nah, kemudian ada yang tetap irregular bleeding cycle. Jadi kita harus jelaskan kepada pasien. Nah, ini bisa bentuknya amenorrhea, infrequent bleeding, irregular bleeding, ya, ada juga yang normal, ya. Jadi kita lihat di sini amenorrhea-nya meningkat, ya, amenorrhea-nya meningkat, tetapi irregular bleeding-nya juga kalau lebih dari 6 bulan biasanya sudah lebih baik begitu ya. Nah, data mengatakan justru 3 bulan pertama yang harus hati-hati, pasien itu diyakinkan bahwa bleeding yang terjadi itu adalah akibat pemberian Dionokes-nya. Ini yang harus kita perhatikan, karena kalau tidak edukasi, pasiennya bingung begitu. Dan kalau di stop, misalnya stop kita memberikannya temporary, bukan untuk jangka panjang, maka setelah di stop biasanya 2 bulan setelah stop baru pola haidnya kembali ke normal. Berapa lama Dionokes bisa diberikan? Tadi Prof. Hendi sudah mengatakan bisa sampai 5 tahun. Aslinya obatnya dirilis itu untuk 2 tahun. Untuk obat-obatan itu biasanya saya membaca leaflet dari FDA. Leaflet dari FDA itu sangat lengkap dan sangat bagus. Coba nanti di googling, setiap obat diketik FDA leafletnya sangat bagus. Kecuali Dionokes memang tidak ada, karena Dionokes yang ada di Amerika itu yang dikombinasi dengan estradiol valerat, tapi Dionokes only tidak ada. Nah, sebetulnya 24 bulan, alias 2 tahun tadinya, initial indication-nya untuk pemakaian Dionokes. Tetapi penelitian kemudian ada yang dipakai, ini yang lebih panjang lagi kira-kira, 6,7 tahun ini ya, 6,7 tahun ini oleh Jepang ini ya. Jadi dipakai sampai 80 bulan dan dipakai sampai menopause ya. Jadi long term use until menopause. Nah, ini mungkin saja bisa menggantikan operasi selama komplikasinya tidak ada dan pasiennya merasa sudah teratasi keluhannya. Mungkin bisa dipertimbangkan sambil kita lihat komplikasi yang bisa terjadi. Ya. Waktu kurang 2 menit ya, Dr. Siap, Prof. Kontraindikasi ini juga harus kita tanyakan loh. Karena kalau enggak, kadang-kadang kita kasih obat, kita resep Dionokes 2 mg 3 bulan. Kemudian seminggu kemudian pasiennya kontrol ke kardiovaskuler. Terus dokter kardiovaskulernya bilang ke kita, loh kok dikasih sama dokter kandungannya? Tanya ke kita pasiennya, dok ini katanya dokter jantung saya enggak boleh loh, karena kita enggak tanya begitunya. Jadi itu kebiasaan kita harus menanyakan riwayat penyakit dahulu. Jadi sebetulnya kita diajar anamnesis pada kedokteran itu sangat penting. Harus ditanya, tapi kadang-kadang pasien kita banyak dan lain-lain kita bisa lupa. Jadi just reminding, kondisi-kondisi ini harus ditanyakan karena ini adalah kontraindikasi dari Dionokes. Ya. Nah, pregnancy jelas tidak diberikan, kemudian menyusui juga tidak diberikan.
Nah, cara pakainya dimulai pada hari pertama atau hari kapanpun, tidak harus hari pertama. Sekarang misalnya hari 2 minggu lalu, sekarang mulai diberikan tidak apa-apa. Ya, jadi dosis dengan 2 mg per hari, diminum dengan waktu yang tetap, berturutan, tidak ada fase stop obat. Jadi satu kotak habis, langsung kotak berikutnya, langsung kotak berikutnya. Begitu. Jadi kalau lupa tidak perlu diganti, ya lanjut urutan berikutnya, karena ini bukan kontrasepsi oral yang tujuannya untuk mencegah kehamilan. Nah, special precaution kadang-kadang pernah kami alami muncul kista fungsional. Jadi pasiennya kalau enggak bingung. Ini dijelaskan, Bu, nanti mungkin bisa muncul kista. Kita menjelaskan begitu, pasiennya lebih menerima bisa bila muncul kista memang. Tapi kalau kita tidak jelaskan, tiba-tiba muncul kista dipikir karena pengobatan kita. Nah, jadi kadang-kadang komunikasi dengan pasien ini yang paling penting dengan hal-hal yang sederhana sebetulnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, hanya sharing saja. Terima kasih, nanti kita diskusi bersama-sama dengan para ahlinya. Terima kasih.